Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syifa dan saya berasal dari manajemen angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang karir serta bagaimana pekerjaan sebagai seorang site manager. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Raffi Al-Ghifari, biasa dipanggil Salim, dari jurusan manajemen angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karir, fungsi, dan tugas sebagai supervisor. Nama saya Marsha Stefani Manurung dan saya memilih Project Manager sebagai job yang saya pikir cocok dengan kepribadian saya dalam perusahaan konstruksi. Halo, kenalin nama aku Salim. Jadi di sini aku bakal ngejelasin fungsi dan tugas dari supervisor. Apa aja sih tugas dan fungsi dari supervisor? Jadi, supervisor itu bertanggung jawab kepada site manager dan membawahi pelaksana. Terus, apa fungsi dari supervisor? Fungsi dari supervisor yaitu membantu site manager lapangan dalam mengawasi kelancaran proses konstruksi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Nah, sekarang apa aja nih tugas-tugas dari supervisor? Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi tiap hari. Yang kedua, memberikan instruksi kepada foreman untuk melakukan proses pemantauan konstruksi. Yang ketiga, memberikan laporan manajer lapangan terhadap ketidaksesuaian yang ada di lapangan. Yang keempat, memberikan laporan harian, mingguan, dan bulanan kepada manajer lapangan. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap peralatan yang terkait. Yang keenam, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan subkon. Yang ketujuh, melakukan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan. Yang kedelapan, memeriksa laporan-laporan yang dibuat oleh pelaksana. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Nah, jadi dari fungsi dan tugas supervisor yang udah aku jelasin itu, yaitu mengawasi kelancaran pekerjaan dan melaporkan kepada site manager. Pekerjaan itu cocok banget sama diri aku, dan bisa jadi salah satu karir yang bisa aku eksplor di bidang konstruksi dan pembangunan. Aku milih supervisor karena aku suka ngawasin dan mantau pekerjaan, terus ngelaporin apakah pekerjaan itu berjalan dengan baik atau tidak dengan rencana yang sudah dibuat. Nah, karena aku juga kuliah di jurusan manajemen, jadi aku tahu gimana caranya mengatur suatu pekerjaan dengan baik. Nah, buat selanjutnya bakal dijelasin sama Mutia tentang fungsi dan tugas site manager. Halo, aku Mutia Syifa dan aku bakal ngejelasin tentang site manager. Tapi sebelumnya, apa sih site manager itu? Site manager merupakan suatu pekerjaan di mana seseorang diharuskan untuk memimpin proyek konstruksi ataupun bangunan. Terus, apa aja sih tugas dari site manager itu? Yang pertama adalah perencanaan untuk merencanakan jadwal karyawan serta bahan-bahan baku yang digunakan nantinya. Kemudian controlling, yaitu untuk mengawasi anggota-anggota dan pekerjanya supaya kerja maksimal. Dan yang terakhir, laporan dan pengaturan supaya semuanya terlapor dan berjalan sebagaimana mestinya. Kenapa sih aku tertarik dengan site manager ini? Alasannya cukup banyak, tapi kalau misalnya disimpelin ya, site manager ini pekerjaan yang menarik karena memimpin orang-orang dalam membuat suatu bangunan atau konstruksi yang nanti bangunan tersebut bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian skill apa yang perlu aku kembangkan supaya bisa jadi site manager? Aku harus belajar leadership, komunikasi, dan yang paling penting nih teman-teman, aku harus belajar soal konstruksi lebih dalam lagi. Minimal, aku berpengalaman selama 5 tahun terlebih dahulu di bidang konstruksi. Kalau misalnya semua skill tersebut aku kuasain, aku pasti bisa menjadi seorang site manager suatu hari nanti. Jadi aku harus terus belajar dan juga berusaha. Segitu aja dari aku teman-teman. Selanjutnya dilanjutin oleh Marsha ya. Seorang project manager bertanggung jawab kepada direktur dan membawahi site manager. Fungsinya sendiri yaitu membantu direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasi, serta memonitor pelaksanaan proyek yang ada di lapangan.
Tanggung jawab seorang project manager yaitu merencanakan, mengatur, mengoordinasi seluruh kegiatan proyek konstruksi sesuai dengan proyek yang ditentukan, juga mengarahkan jadwal konstruksi ke manajer proyeknya. Lalu membimbing bawahan agar bekerja lebih efisien, berdisiplin, menaati peraturan, dan kebijakan yang telah ditentukan perusahaan. Project manager juga tidak boleh lupa untuk memantau perkembangan progres konstruksi perusahaannya. Selain itu, project manager juga harus melakukan pemantauan penggunaan bahan dan mengevaluasi pemakaiannya. Di luar pekerjaan lapangan, project manager juga harus bisa memimpin rapat koordinasi dengan subkontraktor dan konsultan perencana. Tidak lupa dengan mengikuti perkembangan progres di lapangan melalui laporan progres, menganalisisnya, dan memberikan pengarahan tentang perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Dengan mengetahui fungsi dan tanggung jawab seorang project manager di sebuah perusahaan konstruksi, saya langsung merasa cocok karena saya merasakan bahwa saya suka merencanakan, saya suka mengatur dan mengordinasikan seluruh kegiatan bersama orang-orang yang ingin bekerja sama dengan saya. Hal ini juga sering saya realisasikan dengan mengikuti kepanitiaan dan organisasi di jenjang pendidikan sebelumnya. Terima kasih.